Katanya mobil manual itu awet. Tapi kenapa mobil keluaran baru hampir semuanya itu matic? Berarti orang udah nggak beranggapan tentang apa itu awet. Atau sebenarnya mobil matic sekarang sudah kuat dan teruji. Dan yang paling penting, kalau mobil matic dipakai di tanjakan, apakah benar-benar kuat? Kalau mobil manual dipakai di tempat yang ramai penuh dengan kemacetan, apa benar-benar tahan? Hari ini kita mau bongkar, teman-teman. Siap-siap nih, ada yang tersinggung ya. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan kalian subscribe ya sekarang ini, biar channel ini bisa semakin berkembang, menjadi manfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Mobil manual, sistemnya itu gear dan kopling. Mekanisnya sederhana sih. Minim komponen cepat aus. Umur pakainya bisa 10 sampai 20 tahun, bahkan ada yang lebih. Ini sesuai dengan perawatannya, teman-teman. Kalau benar ya bisa lebih lama dia. Buktinya banyak sekali ya, mobil tua masih bisa berjalan ke sana kemari, teman-teman. Mobil matic jenis umum, CVT, torque converter, DCT. Realitanya lebih kompleks, betul kan? Lebih banyak komponen adu gesek di sana. Sensitif panas dan oli. Umur pakainya, nah ini teman-teman, rata-rata umurnya itu pendek kalau perawatannya buruk. Tapi bisa awet kalau dirawat secara benar. Argumen dari tim manual ke tim matic itu biasanya seperti ini teman-teman. Kalau ngomong tentang keawetan secara murni nih, tim manual pasti lebih awet. Katanya seperti itu teman-teman. Manual lebih unggul itu pasti. Alasan teknisnya lebih sederhana, lebih sedikit lah yang bisa rusak seperti itu. Yang pasti tahan panas, tidak tergantung sistem CVT, tidak ada fan belt-nya, atau sistemnya nggak sekompleks dari mobil matic. Di matic, komponennya itu semuanya hampir riskan kayak gitu katanya. Biaya perbaikan murah. Biaya overhaul untuk transmisi manual jauh lebih murah teman-teman dibanding dengan overhaulnya transmisi matic. Betul kayak gitu kan? Contoh realnya kayak gini teman-teman. Mobil manual dipakai di medan yang berat, masih kuat, masih bisa bertahan dia. Dan pasti bisa bertahan. Mobil matic kalau dipaksa lebih cepat panas. Kalau udah panas, siap-siap servis nih. Bahkan ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Kalau memang mobil matic itu sama awetnya, kenapa sih biaya servisnya itu jauh lebih mahal? Dan kenapa banyak orang takut untuk beli mobil dengan transmisi matic? Tapi nih, aku juga mau objektif ya. Ada argumen dari tim matic untuk tim manual tentunya. Coba deh, kita sekarang jujur. Kalau mobil manual memang paling awet, kenapa orang mulai ninggalin? Kenapa itu? Realita jalanan sekarang itu macet. Betul kan? Stop and go, kopling dipakai terus, dampak ke transmisi manual. Kampas kopling cepat habis, kaki capek, lebih rentan salah penggunaan atau mungkin human error seperti itulah. Berikutnya faktor manusia. Manual itu kan butuh skill. Setuju ya? Katanya sih the real man ya manual transmisi. Siapa yang setuju? Salah sedikit ya kalau butuh skill, salah sedikit fatal kan, bisa rusak. Kalau matic lebih user friendly. Ya banyak yang bilang sih ini mobil ibu-ibu. Resiko kesalahannya
minim atau sedikit, teman-teman. Fakta berikutnya, teknologi matic sudah berkembang sangat pesat, teman-teman. CVT modern lebih halus, torque converter lebih tahan lama, perpindahannya lebih efisien. Bahkan, teman-teman, banyak mobil matic yang katanya lebih irit dibanding mobil manual. Gimana ini, teman-teman? Ada yang nggak terima? Fakta berikutnya, produsen itu mengikuti market atau mengikuti pasar. Trennya itu kan orang mau nyaman, bukan mau ribet. Jadi, matic bukan lebih kuat, tapi lebih dibutuhkan. Kalau manual itu yang terbaik, kenapa produsen mulai nih menghapus mobil-mobil transmisi manual? Dan kenapa mobil mahal itu biasanya mobil yang matic, teman-teman? Dan kenapa mobil mahal justru mobil matic semua? Wah, kacau nih. Aku puas nih, teman-teman, membanding-bandingkan kayak gitu. Pokoknya teman-teman komen ya jawaban-jawaban kalian nih. Aku tunggu loh. Sekarang kita lihat ke kasus yang lebih nyata lagi. Matic di jalanan naik turun kayak gitu. Digeber di sana. Pertanyaannya kayak gini. Tahan nggak sih? Ya kalau jawaban jujurnya tahan. Tapi ada syaratnya. Setuju nggak nih tim manual? Harus ada syarat. Bisa dikata aman ya kalau tidak dipaksa terus ditanjakan yang panjang seperti itu. Pakai mode L atau S atau manual mode lah. Oli transmisi sering diganti. Beresiko nih kalau dipaksa melewati tanjakan yang curam terlalu lama. Wah, waspada nih. Overheat, CVT bisa lebih cepat rusak, teman-teman. Kesimpulannya, matic bisa tahan, tapi nggak sekuat mobil manual. Terlebih untuk beban yang ekstrim, teman-teman. Sudut pandang yang lain nih ya, manual di kota yang syarat dengan kemacetan, tahan nggak? Gimana nih tim manual suaranya? Jawaban jujurnya tahan, tapi lebih cepat aus. Setuju nggak? Aman sih kalau pengemudinya udah mahir, the real man. Tidak setengah kopling terus. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Mana nih suaranya tim matic? Resikonya, ini biar apple to apple nih teman-teman. Kampas kopling cepat habis, kaki capek, dan bisa kram. Berpotensi salahnya itu besar atau human error-nya besar. Kesimpulannya manual itu kuat, tapi nggak nyaman dan lebih cepat aus di tempat-tempat yang penuh dengan kemacetan. Kesimpulan paling jujur, kalian boleh koreksi deh. Manual lebih awet secara teknis. Matic lebih sesuai dengan kehidupan modern. Gimana? Setuju, 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 setuju? Bukan karena matic lebih kuat, teman-teman. Tapi karena kebutuhan manusia yang sekarang itu cenderung ingin lebih mudah. Ibarat mobil manual itu seperti alat berat, teman-teman. Tahan banting. Sementara mobil matic itu seperti gadget. Praktis tapi butuh perawatan yang lebih. Yang satu awet, yang satu nyaman. Masalahnya, manusia seringkali memilih yang nyaman. Ya, kayak cowok aja. Puas aku, teman-teman. Puas. Jujur nih, teman-teman. Kalian pilih mana? Mobil super awet, tapi ribet pemakaiannya. Atau mobil nyaman, tapi ribet juga perawatannya. Kalian harus pilih nih. Dan tulis jawabannya di kolom komentar. Aku tunggu pokoknya, teman-teman. Oke? Saya Badri Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.